sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi khususan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun ay jama'atun. Wal takum artinya dan hendaklah ada, minkum di antara kamu, ummatun artinya ummatun adalah segolongan umat. Ai jama'atun artinya sekelompok atau segolongan umat. Yad'una yaitu sekelompok yang menyeru ilal khairi kepada kebaikan. Wa huwa dan dia kebaikan, akni yang saya maksud, al khaira adalah kebaikan, alal jumlati secara umum. Bagaimana kebaikan secara umum? Yaitu al imanu wat ta'atu, iman yaitu keimanan, wat ta'atu dan ketaatan kepada Allah, wad da'watu dan mengajak atau menyeru, ila dzalika kepada hal kebaikan itu, dzalika kepada al khair, kepada kebaikan itu, manzilatun itu merupakan kedudukan, manzilah artinya kedudukan, indallahi di sisi Allah, rafi'atun artinya rafi'atun itu yang begitu tinggi, wa qurbatun dan merupakan pendekatan diri, kurbah, qarib, kurbatun pendekatan diri, ilallahi kepada Allah, azimatun, azimatun artinya yang besar, yang agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang da'a yang mengajak, ila hudan kepada suatu petunjuk, kana maka adalah lahu baginya man, baginya si man tadi, baginya orang tuh, minal ajri artinya memperoleh pahala, mislu ujuri yang sama, ujuri artinya sama dengan ujur itu artinya dengan berbagai macam pahala. Man tabi'ahu orang-orang yang mengikutinya, min ghairi dari selain, ayyan kuso artinya tanpa, min ghairi ayyan kuso tanpa dikurangi atau tanpa mengurangi, min ujurihim dari pahala-pahala mereka, syai'un artinya sedikit pun, syai'un artinya sedikit pun. Wa man da'a dan siapa orang da'a yang mengajak, ila dolalatin kepada kesesatan, kana maka adalah alaihi atas orang tersebut,
minal ismi, memperoleh dosa. Ismi artinya dosa. Mislu asamin, yang sama dengan berbagai macam dosa. Man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, mengikuti hu kembali kepada dola, kembali kepada dirinya. Hu kembali kepada man tadi, mengikuti kepada ajakan dirinya tadi. Jadi waman mislu asamin artinya sama berbagai macam dosa. Man, orang, tabi'ahu, yang mengikuti, tabiatnya mengikuti hu, akan apa? Akan man tadi, orang yang ngajak itu, ngajak berbuat dosa. Min ghairi ayyan kuso, tanpa mengurangi asamihim, dosa-dosa mereka, syai'un, sedikit pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi, artinya ad-dalu 'alal khairi, orang yang menunjukkan 'alal khairi, kepada kebaikan, kafa'ilihi, artinya sama seperti fa'ilihi, pelaku kebaikan tersebut. Faman ja'ala du'a, siapa orang yang menjadikan ad-du'a, seruan, ilal khairi, kepada kebaikan, dakbahu, artinya dakbahu, kebiasaan dirinya. Jadi dakbahu itu artinya kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya. Wasuglahu, dan memang kesibukannya. Kesibukan apa? Kesibukan terhadap kebaikan. Hu kembali kepada khair. Faqad akhadha, maka sungguh akhadha, dia telah mengambil, bihadzin, bagian. Bihadzin artinya mengambil bagian. Wafirin artinya yang melimpah, bagian yang melimpah. Min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasara, dia telah berjalan, ala sabilihi, atas jalannya Nabi, atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati qala Allah Ta'ala, yang berfirman Allah Ta'ala, fiha, berfirman Allah Ta'ala, fiha, pada jalan tersebut. Apa firmannya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, sabili, inilah jalanku. Ad'u, ini sabili ini artinya inilah jalanku atau jalan agamaku, sama. Ad'u ilallahi, mengajak kamu, ilallahi, kepada mereka,
ilallahi kepada Allah, gitu maksudnya. Ad'u mengajak kamu ilallahi kepada Allah, ala basiratin. Ala basiratin artinya atas hujjah. Basirah yang jelas, yang nyata, atas hujjah yang nyata. Ana aku wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wama, dan tidaklah aku minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Sampai situ dulu. Jadi perjalanan bab kita pada malam ini masih mengenai tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan dalam firman Allah itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ayatnya, wal takum minkum, dan hendaklah ada minkum di antara kamu. Maksudnya minnya di sini adalah minnya litab'id, maknanya sebagian. Hendaknya ada sebagian di antara kamu ummatun, artinya ummatun itu adalah segolongan umat, sekelompok, jamaatun, sekelompok jamaah. Sekelompok jamaah yang ngapain tuh tugasnya? Yad'una ilal khair. Sekelompok jamaah, sekelompok orang, sekelompok ulama yang tugasnya adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa huwa a'ni al khaira, dan dia, kebaikan itu maksudnya adalah a'ni, aku maksud al khaira adalah kebaikan. Yang saya maksud kebaikan itu adalah al khaira, kebaikan alal jumlati, secara umum. Kebaikan secara umum, ini maksudnya. Bukan kebaikan secara dalam bentuk sempit, tapi kebaikan dalam bentuk umum. Jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan di sini adalah al khaira alal jumlah, kebaikan dalam bentuk umum, dalam jumlah umum. Apa itu? Yaitu al imanu, kebaikan untuk mengajak kepada masyarakat beriman kepada Allah. Apalagi wat ta'ah, mengajak beriman kepada Allah, mengajak untuk berbuat taat kepada Allah. Di samping itu wad'watu ila dzalika, mengajak manusia ila dzalika, kepada hal kebaikan itu merupakan apa? Manzilatun indallahi rafi'atun, merupakan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi kalau orang udah mampu mengajak manusia berbuat baik, ngajak orang berbuat kebaikan, mendekatkan orang kepada Allah, mengajak orang untuk mencintai Allah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka ini di dalam pandangan Allah adalah manzilatun indallahi rafi'atun wa qurbatun ilallahi azimatun. Ini adalah satu kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat rafi'ah, yang sangat terhormat. Kalau orang sudah mampu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat yang sangat rafi'ah, yang sangat tinggi. Manzilatun indallahi rafi'atun, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah.
tiada tara kedudukan ini bagi orang-orang yang apa? Yad'una ilal khair, yang mengajak orang kepada kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan dalam bentuk secara umum, baik itu mengajak beriman, baik itu mengajak ketaatan kepada Allah, apalagi wa qurbatun ilallah, apa? Yaitu mengajak orang untuk bagaimana cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas begini nih nggak enteng, berat. Ada orang ngajak kepada kebaikan, dibalikin, nyerah, udah selesai. Jangan pada main judi, dosa apa lo? Balikin. Apa kata dia? Ini urusan gua yang berjudi, gua yang berbuat maksiat, apa urusannya dengan lo? Kalau bahasanya gitu ya. Ini gua yang melakukan, gua nggak ngerepotin lo, gua gangguin lo, nggak ganggu lo, gua mau bagaimana kek, urusan gua, mau berjudi kek, mau berzina kek, gua mau ngapain kek, urusan gua nggak ngerepotin lo. Nyerah dia. Udah ya, udah, iya. Makasih ya, Assalamualaikum. Nyerah dia. Coba kalau balikin, iya emang judi emang lo yang pada berbuat, berzina lo lakukan, lo emang nggak gangguin gua, bahasanya begitu. Tapi kalau sudah datang azab Allah, yang kena bukan lo doang, gua juga pada ngikut kena azab tuh, begitu, paham? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada suatu fitnah, kepada suatu azab yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi orang yang taat di dalamnya kena. Kenapa? Kalau udah kena tsunami, kalau udah kena gunung meletus, udah kena abu vulkanik, yang kena bukan orang yang bermaksiat doang, tapi orang yang taat juga kena di dalamnya. Betul? Begitu. Makanya kalau orang udah bisa melakukan satu perintah, yad'una ilal khair, ajak manusia kepada perbuatan yang baik. Dek, kalau ngajak berbuat yang baik semua orang mampu. Betul? Tolong bayang orang nggak ada yang dendam. Nggak ada orang dendam. Nah, bayang yuk. Ayo udah sholat Jumat belum? Ayo sholat Jumat yuk. Ayo, ya udah jalan duluan bang. Ayo udah makasih ya. Jalan duluan ya. Yuk, Assalamualaikum. Siapa yang ngajak mah bisa, tapi yang benar-benar berkualitas di hadapan Allah adalah bukan hanya dia mampu mengajak, tapi juga yanhauna 'anil munkar, bisa nggak dia mencegah perbuatan yang mungkar. Ini yang susah. Rata-rata orang kalau mencegah perbuatan yang mungkar pada takut. Kenapa? Takut apa? Takut dipukulin. Jangan pada main judi loh. Lu tahu nggak main judi itu haram? Apa lu kata? Dikejar-kejar dari bawain golok, lari kencang banget, takut. Betul nggak? Maka manusia yang benar-benar bermutu, berkualitas, bukan hanya ngajak kebaikan. Kalau ngajak kebaikan orang semua juga pada bisa, tapi bagaimana dia mampu melarang orang untuk berbuat mungkar? Ini yang susah. Paham? Maka jadi ulama adalah ulama yang khair, ulama yang baik, bukan ulama yang su. Karena yang mampu mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ini adalah tugas ulama. Bukan hanya tugas ulama, tugas kita sebagai orang muslim mampu mengajak baik, itu adalah qurbatun. Mampu mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi rafi'atun, mampu mengajak orang berbuat baik, itu rafi'atun, tinggi derajatnya di sisi Allah SWT, kedudukannya sangat tinggi. Tapi ingat, bukan sekedar ngajak doang, tapi bagaimana kita mampu wayanhau 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Kalau kita mampu, baru nih tingkatan kedudukannya ini sangat mulia, sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu, paham nggak? Makanya kalau jadi ulama, kalau ngajak kebaikan, sebelum kita ngajak orang berbuat baik, kita dulu kudu baik. Betul nggak? Jangan kita nyuruh anak
jangan pada sholat, ayo pada kamu sholat. Anak kita pada kamu sholat semuanya. Lah kita di depan TV maghrib, pas anaknya pulang yang maghrib, lah baba belum sholat. Loh, jangan ngomong apa-apa. Ini buat baba mah begini juga udah banyak amalnya. Lu mau masih kecil belum ada amalnya. Lah coba itu. Ya. Ini namanya dia cuma mampu mengajak, nggak mampu melarang orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar. Jadi dia cuma bisa nyuruh, tapi dia sendiri nggak bisa mempraktekkan. Kayak lilin itu kan nerangin di sekitarnya terang, tapi dia sendiri terbakar. Jangan kayak lilin, nerangin orang di sekitarnya, tapi dia sendiri terbakar, airnya gelap. Buat dirinya gelap, mati. Orang disinari, sembayang, orang pada sembayang dia tidur. Kayak lilin, jangan. Maka jadi ulama, jadi orang yang benar-benar baik, bukan hanya sekedar baik. Kalau sekedar baik siapa juga bisa, tapi benar-benar baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini yang susah. Susi bukan susah ya. Maka ada satu kisah dalam kitab, dalam pemilik Shahibur Ratib ya, yang menyatakan dalam kitabnya ada waktu tamat. Ini saya sudah pernah ceritain kalau nggak salah ini. Jadi jadilah ulama, kalau ulama itu seperti garam. Kan kita nih kalau ngajak orang berbuat baik, maka kita kudu orang baik, jadi baik dulu. Jangan pernah ngikutin ulama yang nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri melakukan satu keburukan. Di depan manusia, maupun masyarakat, wah kelihatan udang-udangnya juga, kayak apa tahu udang-udang. Tapi dia sendiri nggak bisa berbuat baik, bahkan membuat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Bisa nyuruh tapi prakteknya dia nggak bisa. Ini ulama suk namanya tuh. Bagaimana caranya tuh supaya kita bisa mengajak orang berbuat baik, mencegah orang perbuatan yang mungkar? Maka aku jadi ulama khair, jangan jadi ulama suk. Bagaimana? Di kalau dalam kitab Ad-Da'watu Tammah itu artinya beliau katakan bahwa ulama itu seperti garam. Ibarat makanan. Nih kalau makanan, lauk pauknya itu enak-enak, lauknya tuh enak-enak. Tapi walaupun enak-enak, ikannya ikan salmon, ya kan? Telurnya telur rendang, ya kan? Apalagi ada daging sapinya, kambingnya kambing guling. Wah, kambing guling. Kebayangkan dibakar, muter gitu, enak nggak? Dagingnya empuk nggak? Empuk, wah pokoknya lezat. Tapi lauk pauknya enak-enak, cuma pakai garam. Kira-kira makannya gimana? Nggak pakai garam enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak lah. Sekarang kalau itu nasi putih, katakanlah itu kan lauk pauk enak. Sekarang nasi doang dah, nasi. Kita campur sama garam, kemudian kita aduk-aduk atau gini-giniin tuh. Jawabannya enak nggak? Saya nanya enak nggak? Enak. Karena apa? Karena ada rasanya. Apa itu rasanya? Ada asinnya, enak. Paham nggak? Nasi doang nggak ada garamnya nggak enak. Nasi ada lauk pauknya, garamnya, enak. Wah, makannya nambah. Apalagi campur pete sama jengkol, ya kan? Ada sambelnya lagi buat nutul, sambelnya jengkolnya jengkol muda bagi orang yang senang, ya. Nah itu artinya apa? Artinya begini, garam itu pasti dibutuhkan oleh makanan. Artinya masyarakat dengan berbagai macam lapisan yang ada di semua lapisan masyarakat, kalau mereka tidak butuh kepada ulama, ya, tidak butuh kepada ulama,
ibarat makanan tidak enak kalau nggak pakai garam. Jadi intinya bagaimana? Intinya dikatakan oleh pemilik kitab dalam Sahih Ratib, dalam kitab Ad-Dawatu Tamma itu dikatakan bahwa ulama itu seperti garam. Jadi masyarakat kudu butuh sama ulama. Paham? Masyarakat kudu butuh sama ulama. Ulama yang bagaimana? Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tuh, yad'una ilal khair, mengajak kepada perbuatan baik, ya'muruna, menyuruh orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang berbuat mungkar. Gitu. Jadi dalam kitab itu ditambahkan bahwasanya bagaimana kalau garamnya itu campur sama pasir. Kan katanya ulama seperti garam. Nah sekarang gimana? Makanan kalau nggak ada garamnya enak nggak? Nggak. Lauk pauk seenak apapun, selezat apapun, masaknya nggak pakai garam, enak nggak? Agak enak. Sambal nggak pakai garam enak nggak? Agak enak. Sayur asem nggak pakai garam, agak enak. Asem doang, asinnya nggak ada, enak nggak? Agak enak. Tanya tuh Jaki yang biasanya rasem gitu. Ya, enak gak Jaki kalau nggak pakai garam? Agak enak. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau garamnya campur sama pasir? Maka kata beliau, satu, pilihin pasirnya dan pilihin pasirnya sama garamnya, pisahin. Tuh, nih garam, nih pasir, pilihin. Garamnya ambil buat masak, kemudian pasirnya buang. Kata beliau tuh, satu. Yang dua, garamnya dan pasirnya buang dua-duanya. Udah kecampur pasir, ya kan? Susah kan misahinnya? Garamnya sama pasirnya buang, beli lagi ganti baru garam yang utuh, yang gak campur pasir. Ya. Kata beliau yang mana? Yang ganti baru garamnya, lebih baik ganti baru pasirnya. Kalau misangin kan lama, masih campur-campur juga, kadang nempel. Betul nggak? Betul nggak? Nah itu, jadi maksudnya begini. Maksudnya kalau ulama sudah nggak bener, ntar dia ngajak kebaikan, orang berbuat baik, tapi dia sendiri masih berbuat maksiat, masih nggak bener. Itu berarti ulama kalau sudah nggak bener, sudah kurang bisa dijadikan contoh tauladan di masyarakat, maka ulama itu tinggalin. Kayak garam, dah garamnya buang, beli ganti garam baru. Kalau ulamanya udah nggak bisa dicontoh, dia masih mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dia punya tugas menyeru orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, itu dia nggak lakukan. Bahkan dia kalau ada perbuatan maksiat di sekeliling-kelilingnya itu dia diem aja, negor juga enggak, apa juga enggak, ngajak tuh berbuat baik juga enggak, buat dirinya sendiri aja. Bahkan dia melanggar syariat Islam, dia masih berbuat maksiat. Kita lihat dengan mata kepala, dia masih berbuat maksiat. Ini yang kayak gini ya udah tinggalin aja, karena dia tidak bisa dijadikan contoh tauladan di masyarakat. Gitu ya. Nah jadi kalau ulamanya udah apa itu ulamanya udah nggak baik, itu ibarat pohon. Jadi pohon yang penuh dengan duri, baratnya gitu. Jadi kalau kalau ulama itu udah nggak bener, maka dia ibarat pohon yang penuh dengan duri. Mulai dari dahannya ada durinya, rantingnya kita lihat ada durinya, sampai pohonnya, batangnya ada durinya, buahnya juga dimakan pahit. Buah apa namanya? Yang dimakannya pahit tuh buah apa? Handolah, kalau bahasa kita bawa buah gernuk.
gernuk kan, ya kan, udah nggak enak aja tuh. Itulah gambaran kalau ulamanya itu nggak bener, ulamanya itu su, ya. Nah sekarang coba saya tanya, siapa yang mau nanam pohon itu? Ada nggak yang mau nanam pohon gernuk? Manfaatnya apa? Jangan ditanam, buang aja, nggak ada manfaatnya. Buahnya pahit, batangnya berduri. Itu berarti gambaran ulama yang su, yang nggak bisa yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti kalau gitu pohonnya, buahnya, kalau dia makin besar maka dia makin membahayakan buat orang-orang sekitar. Artinya kalau ulama udah berbuat yang nggak bener, ulama su, maka ini berarti ulama udah membahayakan masyarakat atau umat. Maka ulama su ini nggak main-main loh. Artinya apa? Artinya jadi ulama kudu bisa menjadikan contoh tauladan buat murid-muridnya, buat masyarakatnya, benar-benar menjadikan ulama ini yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sekelompok ulama yang punya tugas mengajak kepada orang untuk berbuat kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini tugas ulama. Sebenarnya bukan tugas ulama doang, kita juga sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat wajib ketika melihat itu perbuatan maksiat, wajib kita larang. Nabi katakan, man ro'a minkum munkaron, siapa yang melihat di antara kamu mungkaron, satu kemungkaran, fal yughayyirhu, maka cegahlah, rubahlah, biyadihi, dengan tangannya. Zaman sekarang kalau kita mencegah kemaksiatan, contoh orang main judi, klub-klub, orang-orang wanita telanjang, satu di gedung besar, orang pada telanjang semua, kemudian bermaksiat, mereka pesta-pora dengan apa? Dengan narkoba. Kemudian laki sama laki, perempuan sama perempuan berpesta pora. Nah, itu kan kemaksiatan. Kalau itu kemaksiatan, maka kita melihat fal yughayyirhu biyadi, maka cegahlah biyadi, dengan tangan kita. Bukan maksudnya kita datang ke situ, kita tokin orang, kita pukulin orang, kita ancurin orang, bukan begitu. Maksudnya bagaimana? Oh, kita sadar, kita kalau cuma ngomong begini berani, bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan pada begitu loh. Lu mau pada kemana hidup? Lu akan mati, nanti lu punya penyakit AIDS. Kalau udah tersarang penyakit AIDS, itu selamanya badan kamu panas, nggak ada obatnya. Sampai detik ini, lama-lama badannya makin kurus, kering, kerontang, ujung-ujungnya mati karena nggak ada obatnya sampai saat ini. Kita ngomong begitu, orang mempan juga. Fal yughayyirhu biyadihi, maksudnya biyadi dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Lapor kemana? Ke yang berwenang, aparat. Nanti aparat yang melakukan apa, sweeping, mereka nanti akan dicegah dengan kekuasaan pemerintah dalam hal ini. Kalau kita main bacok aja, kita ancurin semuanya, ya ujung-ujungnya kita yang ditangkap gitu. Maksud daripada fal yughayyirhu biyadihi ini, fal yughayyirhu biyadihi, lakukan yang kita mampu tapi bisa merubah orang. Kalau kita mampu, kita lakukan tapi nggak merubah-rubah, makin banyak kemaksiatan, maka mendingan kita serahkan kepada yang memiliki kewenangan untuk merubah, untuk menghapus segala kemaksiatan itu. Dalam hal ini siapa? Aparat pemerintah, polisian misalnya, itu yang mencegah, ya. Jadi kata Nabi begini, akhafu ma akhafu alaikum minad dajjal, aku takut apa yang aku takutkan atas kamu, minad dajjal, daripada dajjal. Terus sahabat nanya, man huwa ya Rasulullah, kalau gitu siapa yang kau takutkan ya Rasul daripada dajjal itu? Nabi katakan, al ulama usu'u, ulama-ulama yang gak benar, yang ngajak orang
berbuat baik tapi dia sendiri melakukan perbuatan maksiat. Bisa dicontoh, dia masih mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, ya. Jadi kalau gitu ulama su dia lebih jahat daripada dajjal. Bandingannya gitu. Karena kalau dajjal kan kita lihat, sayang, sini sayang, sini sama Abi, sini sama Abi sayang, cium dikit, dah, main dalam ya. Karena kalau dajjal, jadi ulama su lebih jahat daripada dajjal. Kalau dajjal kan kejahatannya itu kelihatan, ya. Dajjal ngajak orang berbuat jahat, kejahatannya kelihatan tuh karena kekafirannya. Tapi kalau ulama, dia ngajak orang taat kepada Allah, untuk ngajak orang dekat kepada Allah, tapi kelakuannya tidak banyak, kelakuannya tidak banyak yang menunjukkan dia jadi orang taat. Ini ulama su. Kalau kita menemukan ulama yang kayak gini, tinggal sama juga tadi, mendingan kita pilihin garam sama pasirnya, kita pilihin garamnya kita buat masak, pasirnya kita buang. Saya tanya, itu garamnya masih nyampur nggak, dikit-dikit nempel sama pasir? Masih. Mendingan apa yang kedua, garamnya sama pasirnya kita buang, kita ganti baru garamnya. Mendingan mana? Dan kita ganti baru yang tidak tercemar. Buat masak juga kita nggak makan pasir, betul nggak? Kalau kita lagi makan kotuk, apa ini? Pasir. Ada pasirnya kita masak, betul apa betul? Betul apa betul? Nah, ya kalau anak kecil mah begini pantas. Dia mau lompat ke sana, lompat kemari, dia main pelembungan, dia main balon gini, pantas. Ya kalau Dinda, Apin, ya misalnya, ya Nizam lagi begini boy, kita lagi ngajar dia kayak tadi tuh, lari-larian, kira-kira pantas nggak? Nanti kata teman-teman, itu Nizam udah lama begini, bisa begitu. Ya makanya biarin dah, bocah mah emang begitu, emang bocah mah masa anak-anak emang begitu. Dia suka sama yang rame. Kalau yang rame itu dia lompat-lompat, ketawa-ketawa gini, dia seneng, betul nggak? Karena rame. Ya kalau lagi orang yang nggak ada, yang pada ngaji begini banyaknya, ya dia juga nggak bakalan main balon begini, nggak bakalan, karena dia suka gitu, ya. Lagi anak kecil itu kan selalu minta perhatian, gitu. Kalau kita udah gede nggak boleh minta perhatian, ya. Itu ya. Jadi maka kalau gitu ada sebuah kaidah mengatakan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Artinya apa? Kelakuan yang baik itu lebih baik daripada ucapan atau omongan yang buruk. Kelakuannya baik nih orang, kelakuannya baik banget, itu kelakuan yang baik, dia lebih baik daripada ucapan yang kotor, omongan yang kotor. Oleh karena itu berat bagi seorang tugas ulama, berat bagi kita umat muslim ketika kita mengajak kebaikan pada orang. Itu mudah ngajak orang berbuat baik mah, tapi yang susah bagaimana kita bisa menyuruh orang berbuat, meninggalkan perbuatan yang mungkar. Ini yang agak susah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, siapa orang yang mengajak kepada suatu petunjuk. Jadi kalau orang ngajak kepada suatu kebaikan, petunjuk Allah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Artinya apa? Artinya siapa orang yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka bagi orang tersebut adalah pahala seperti sama dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi gini, saya menyuruh kalian untuk ngaji rajin. Ayo nak, ngaji yang rajin, karena nanti kalau udah mati nggak bisa ngaji, diajiin, betul nggak? Nah, sholat yang rajin, karena kalau udah mati kamu bukan sholat tapi disolatin, kan gitu. Saya ngomong begitu kan?
Nah, kamu rajin sholat, saya suruh sholat, kamu rajin. Saya suruh ngaji, kamu rajin. Rajin ngaji, kamu jadi rajin. Maka saya yang menyuruh kalian, sebanyak kamu melakukan kebaikan, sebanyak pula buat saya dan buat kalian juga. Buat kalian mengerjakan kebaikan, Allah kasih pahala, tidak kurang, tidak dikurangin sedikit pun. Dan saya yang mengajak, sebanyak orang yang melakukan itu, maka pahalanya akan diberikan kepada saya. Kepada siapa? Man tabi'ahu, orang yang mengikuti kebaikan itu. Paham? Jadi kalau kita ngajak orang berbuat baik, pahalanya kita besar, banyak. Anda nih, kita ngaji yuk. Mana? Malam Selasa? Ya, ngaji Irkoh. Ngaji Irkoh. Ngaji Halki, himpunan alumni Al-Quraniyah. Ayo, kita ajak nih. Mau dia alumni atau bukan alumni, kita ajak dia. Maka kita ngajak sampai 10 motor. Udah gitu satu motor bertiga. Ya kan? Itu baru jamaah kita doang. 30 orang, 30 kita ajak, 11 sama kita, 11 motor. Maka itu orang 30 orang, pahalanya dia dapat pahala dia ngaji. Tapi pahala itu juga diberikan kepada dia. Kepada siapa? Yang ngajak. Man da'a ila hudan, siapa orang yang ngajak kepada suatu petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi ayan kusok, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Sebaliknya, wa man da'a ila dolalatin, siapa yang ngajak orang berbuat sesat, maksiat, alaihi minal itsmi, maka dia memperoleh dosa. Mislu asamin, sama dosa-dosanya itu man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Saya ngata begini sama kalian, nah besok kalau ketemu cewek kalian cium. Misalnya saya nyuruh begitu tuh, bener pas ketemu cewek main diciumin aja semuanya. Itu dosa, itu adalah dolal, itu sesat. Saya yang nyuruh, saya yang ngajak. Maka kalian semua nyium cewek-cewek kalian, maka kalian tuh berdosa. Saya yang ngajak, saya kebagian dosanya semua yang melakukan itu. Masya Allah. Hati-hati ente, jangan begini. Nonton yuk. Di mana? Oh no dong. Di mana? Bioskop dong. Banyak cewek-cewek yang pakai pakaian segini roknya. Gue demen ngeliat paha. Ya Allah, dia ajak berapa orang? 10 orang. Naik Grab sampai 2 mobil. Ya Allah, tuh yang ngajak, dosanya yang 10 orang itu dia dapat dosanya tuh. Maka hati-hati, jangan suka ngajak orang berbuat jahat, jangan ngajak orang berbuat maksiat. Hati-hati. Ajaklah banyak kebaikan. Insya Allah pahala tersebar buat kita semuanya. Amin. Amin. Min ghairi ayyan qusa min athamihim syai'un, artinya tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun, nggak dikurangi tuh, dosanya dikasih. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, ad-dallu alal khairi kafa'ilihi, mengajak orang berbuat baik, kafa'ilihi, itu sama pahalanya seperti orang yang berbuat. Jadi kalau saya ngajak kepada orang semuanya, anak-anakku semua, murid-muridku semua, di malam ini ngajak untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah? Menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembahlah kepada Allah, hai anak-anakku, dengan cara apa? Salat, melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah laksanakan, menjauhi semua larangan-larangan Allah, jauhkan larangan-larangan Allah semuanya. Maka itu adalah satu perintah, ajakan berbuat baik. Maka Anda yang melakukan, maka itu semua saya kebagian pahalanya. Ad-dalu alal khairi kafa'ili, yang ngajak berbuat baik kafa'ili, maka yang berbuat baik itu pahalanya dicurahkan kepada yang ngajak. Yang berbuat bagaimana? Yang berbuat dapat pahala juga. Paham? Kalau gitu mulai minggu depan ajak ngaji 1 orang 10 orang. Makin banyak dia ngajak ngaji, makin banyak pahala. Rizki, Kiki dari Serpong datang malam ini dari jauh-jauh dia datang, pakai motor dia berangkat dari rumah dengan tujuan mencari ridha Allah SWT, mencari karunia Allah SWT, mengentaskan kebodohan. Dia datang
Kalau lebih baik lagi kalau Kiki malam ini ngajak tetangga-tetangganya ngaji dari Serpong sampai 20 motor. Itu baru hebat. Pahalanya yang 20 motor tercurah tuh, yang 21 motor 2, maka 20 motor kali 2 berapa? 40 orang, pahalanya tercurah buat Kiki. Amin. Itu caranya. Faman ja'ala du'a, siapa orang yang menjadikan ad-du'a seruan ilal khairi, siapa yang menjadikan seruan itu selalu ngajak kepada kebaikan, dakbahu, kebiasaan orang itu yang mengajak kebaikan terus, pokoknya tiap hari kebiasaan dia ngajak kebaikan, wasuglahu, sibuk sama ngajak orang berbuat baik, sibuk sama orang ngajak orang selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka faqad akhadha bihadzin wafirin, sungguh orang itu telah mengambil bagian yang berlimpah. Dari mana bagian yang berlimpah buat dia? Dari mana? Min mirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mewariskan kepada umatnya untuk mengajak kebaikan, pahalanya begitu besar. Maka ketika kita lakukan ajak orang berbuat baik, maka pahala terlimpah. Dari mana? Dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaro ala sabilihi, dan orang itu tetap telah berjalan ala sabilihi, atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik. Wallahu alam bissawab. Ada yang mau nanya? Silakan. Mau nanya silakan. Ada yang mau nanya? Hah? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqiran wa qarabat lana fi dinina mal kautsari wa dzakara bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nih, tutup. Mana? Tamam orang datang tamam. Hasibuan mana Hasibuan? Kalau enggak hitam nggak apa-apa.